Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya mau nyantai sambil makan es krim. Seperti yang pernah kemarin saya bilang di video sebelumnya, saya mau makan es krim sambil ngobrol. Nah, jadi di sini tuh banyak tempat duduk kayak gini nih. Jadi saya nanti mau makan es krim sambil duduk-duduk, dan di sini ada banyak musisi jalanan juga. Jadinya suasananya juga asik. Jadi toko es krimnya tuh nggak jauh dari toko permen yang pernah ada di video saya itu. Ini kan toko permennya. Nah, di depan sini toko es krimnya, guys. Oh, gelato tuh. Oh, gelato Italian es krim. Jadi saya suka banget gelato alias es krim khas Italia. Oke, di sini ada banana phone. We have something better, frozen banana. Oh, saya tuh lebih suka es krim yang rasanya tuh creamy gitu daripada rasa buah. Kita masuk. Nah, seperti ini, ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan es krim di sini. Ini yang rasa buah-buahan ya. Ada strawberry, semangka, dan di sini yang rasa coklat yang lebih creamy. Saya mau yang sini. Saya mau cream hazelnut dengan salted caramel. Waktu minggu lalu biasanya saya tuh suka yang pistachio ya. Biasanya saya suka pistachio, tapi di sini pistasionya kurang enak. Enggak ding, saya mau tiramisu dan salted caramel. Di sini kita bisa pilih mau pakai cup atau pakai cone seperti itu. 1 cupnya itu $7, sementara kalau 2 cup $10 tuh harganya tuh. Saya kayaknya pakai cup aja deh biar nggak melebar nanti. Selain es krim juga ada makanan lainnya ya, permen-permen kayak gitu. Hey, can I have 2 scoop? 1 scoop tiramisu and another one is salted caramel. Cup or a cup, please. Thanks. Yummy. And then salted caramel. Thank you. Saya sudah beli es krimnya. Saya mau duduk di sana aja deh. Nah, saya mau duduk di sini aja. Aduh, alhamdulillah. Nah, teman-teman, saya sudah duduk santai di sini sambil makan es krim. Aduh, meleleh. Enak banget. Gigi saya tuh sensitif, teman-teman. Jadinya kalau makan es krim tuh nggak bisa digigit gitu ya. Bisanya cuma ditunggu meleleh sedikit supaya nggak terlalu dingin. Ini saya benerin dulu nih kameranya. Oh my god. Harga es krimnya untuk 2 scoop itu $9.45. Nah, jadi di Kanada ini kalau kita belanja apa-apa tuh, ketika kita bayar ya, mau pakai debit card atau credit card itu selalu ada pilihan mau ngasih tip berapa. Apakah tipnya 10%, 5% atau berapa persen gitu. Dan tadi sebenarnya nggak wajib ya, tentu aja namanya juga tip, tapi biasanya tuh orang ngasih gitu. Tadi saya tuh gara-gara pas bayar dengan cara digesek tuh gagal, jadi ngulang dari awal pakai cara dimasukin kartunya, dan pas itu tuh saya lupa mencet pilihan tip, jadinya saya nggak ngasih tip, kayak nggak enak aja gitu ke si pelayannya. Sambil makan es krim, sambil dihibur oleh si akang
pengamen berbaju superhero itu. Jadi dia itu setiap hari ngamen di sini, tapi pakai kostum ini nih. Jadinya banyak orang yang suka liatnya. Ayo wae si Akang mah. Untung make baju kostum pocong sih di Bandung. Kocak. Si Akang pengamennya dikasih banyak duit oleh ibu-ibu, jadi dia senang banget. Oke teman-teman, seperti janji saya di video sebelum-sebelumnya, bahwa saya akan menceritakan kenapa sih saya itu kalau ke satu negara atau kota selalu berusaha untuk nyobain es krimnya ya. Jadi ceritanya dulu itu saya kan lahirnya di pelosok Kalimantan ya, di desa, di dusun, bahkan bukan cuma desa. Enak dimusikin ya sambil cerita. Nah, di dusun itu tuh saking dusunnya itu nggak ada listrik. Jadi listrik itu cuma ada dikasih jatah dari perusahaan. Jadi bapak saya itu kan karyawan di perusahaan BUMN ya. Dan jadi ada jatah listrik itu cuma dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu juga kalau misalnya perusahaannya lagi menghemat bahan bakar tuh biasanya nggak dinyalain listriknya. Oke, singkat cerita, itu maksudnya menggambarkan suasana di kampung saya ya. Terus pada tahun 2003 itu saya pindah ke Bandung karena orang tua saya itu, saya kan tinggal di Kalimantan ya, bapak saya orang Sunda, mama saya orang Kalimantan. Nah, bapak saya tuh merantau ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan. Jadi sampai dengan saya lahir sampai dengan remaja itu di Kalimantan. Tapi tahun 2003 tuh saya pindah ke Bandung, dipindahkan ke Bandung kelas 2 SMA karena orang tua saya berpisah gitu, orang tua saya bercerai, sehingga saya ini katakanlah diungsikan lah gitu ya, ke Bandung gitu, karena situasi di rumah sedang tidak kondusif pada saat itu. 1 tahun sebelumnya adik saya yang masih kelas 4 SD saat itu juga sudah terlebih dahulu pindah ke Bandung. Tapi dia bukan karena alasan orang tua saya mau pisah ya. Pada saat itu orang tua saya belum memutuskan untuk berpisah. Jadi dia pindah itu karena dia pengen kalau sudah lulus SD mau lanjut ke pesantren. Jadi pesantrennya kan ada di Jawa gitu ya. Jadi dia bilang mendingan dia tinggal di Bandung sejak dia SD aja gitu. Biar nanti nggak kaget pas mau ke pesantrennya. Nah, tapi kalau kepindahan saya kelas 2 SMA itu benar-benar karena orang tua saya mau berpisah waktu itu. Jadi saya pindah. Nah, di Bandung itu saya tinggal di rumah nenek saya yang sekarang menjadi rumah bapak saya. Bapak saya kan udah pensiun dari Kalimantannya, udah pensiun lalu pindah ke Bandung, dan akhirnya rumah nenek saya itu dibeli oleh bapak saya. Pada saat itu masih milik nenek saya, dan saya bersama adik saya tuh tinggal di rumah nenek gitu. Nah, selama tinggal di rumah nenek tuh karena mungkin saya ini anak perempuan dari Kalimantan gitu ya, nggak tahu situasi Bandung, jadi nenek saya itu sangat memprotek gitu, jadi nggak boleh kemana-mana gitu kan. Sama dengan adik saya juga walaupun laki-laki tapi kan masih kecil saat itu, jadi cenderung kami itu nggak boleh kemana-mana gitu. Di sisi lain karena memang orang tua saya atau bapak saya itu gajinya masih sangat kecil saat itu, jadi setiap bulan tuh hanya ngirim sedikit sekali untuk kami karena gaji bapak memang sangat kecil waktu itu. Jadi sebagai anak paling tua, saya waktu itu bertugas untuk mengatur keuangan untuk saya dan adik saya gitu. Jadi uang yang sedikit itu harus cukup untuk
sebulan kami dikirimnya kan per bulan ya, untuk SPP, untuk jajan sekolah, untuk keperluan lainnya, kegiatan-kegiatan di sekolah dan lain sebagainya, pokoknya harus cukup. Jadi saya harus bisa ngatur uang yang memang sedikit saat itu. Nah jadi oleh karena itu kami tuh jarang jajan gitu, jarang kemana-mana karena nggak ada uang, jarang jajan juga selain untuk jajan untuk di sekolah karena supaya nggak lapar ya kalau di sekolah. Tapi selain itu tuh ya, hampir nggak pernah lah, jarang banget gitu. Tapi saya pada saat itu mikir kalau saya nggak kemana-mana di Bandung, saya nggak punya pengalaman, apalagi nanti kan saya akan tinggal lama di Bandung ya, akan ya menetap, istilahnya kayak pindah permanen ke Bandung. Kalau saya tidak pergi kemana-mana ya artinya saya cuma nggak punya pengalaman di situ-situ aja. Jadi waktu itu meskipun saya SMA dan tidak terlalu tidak tahulah daerah Bandung, tapi waktu itu saya nekat. Jadi saya ngumpulin uang dari uang jajan sedikit untuk bisa ngajak adik saya ke pusat kota Bandungnya, ke alun-alun Bandung. Jadi kalau teman-teman yang di Bandung mungkin tahu daerah Soreang, nah tempat tinggal saya itu daerah-daerah sana lah gitu ya, tapi nggak pas di Soreangnya. Nah dari Soreang ke pusat kota Bandung tuh nggak terlalu jauh sebetulnya ya, masih terjangkau, angkot juga relatif 24 jam ya, tapi kan kami nggak berani malam-malam gitu, dan akhirnya kami hanya berani pergi-pergi tuh ya siang-siang. Akhirnya waktu itu kebetulan nenek saya lagi pergi ke rumah besan beliau di kota lain, jadi saya bilang ke adik saya, "Hei, kamu mau nggak, Rik, kamu mau nggak kita jalan-jalan ke alun-alun yuk," gitu ya. Terus dia antara excited dan antara senang dan takut gitu. Mau, tapi emang kita bisa teh gitu kan. Ya bisa yuk. Maksud dia nanya bisa atau enggak itu pertama tahu nggak arahnya gitu kan. Kedua ada nggak duitnya karena memang waktu itu duit selain uang jajan dan uang sekolah tuh nggak ada lagi budget untuk lainnya gitu. Saya bilang ada, bisa gitu ya. Akhirnya ya memang pernah saya diajak oleh bapak saya, waktu bapak saya ngantar saya ke Bandung itu kami pernah ke alun-alun. Jadi saya mikir kayaknya lewat sini naik angkot yang ini gitu ya, gampang lah kalau masalah mengingat angkotnya. Cuma nanti di pusat Bandungnya itu yang saya agak bingung gitu kan. Akhirnya saya dengan adik saya pergi naik angkot, sampailah ceritanya di dekat alun-alun, lalu kayaknya lewat sini nih ke alun-alun. Akhirnya kami jalan kaki ke alun-alun. Di alun-alun Bandung itu kan ada Kings ya, yang sempat waktu itu terbakar gitu ya. Nah kami tujuannya waktu itu pengen ke Kings gitu kan, ke mall namanya Kings. Nah setibanya di sana ya kan udah nyampe tuh alun-alun, udah ngeliat suasananya menyenangkan gitu, tapi terus mau ngapain lagi gitu kan. Akhirnya waktu itu tuh saya ngeliat McD kan, McDonald. Terus itu pertama kalinya saya bukan pertama kalinya lihat McD ya, tapi untuk pertama kalinya saya mikir mau beli makanan di McD gitu kan, mau ajak adik saya. Tapi kan saya nggak punya uang untuk beli nasi ayam McD atau minuman gitu ya. Satu-satunya meni gandeng si akang eta tadi ngomong. Nah tapi waktu itu saya mikir mendingan beli es krimnya aja gitu. Es krim McFlurry waktu itu yang kon itu masih Rp900 kalau nggak salah, per 900 atau 1100 ya, pokoknya antara dua itu saya lupa. 1100 kalau nggak salah ya, atau 900 tahun 2003. Akhirnya Rick, kita beli es krim McD yuk gitu ya. Adik saya tentu senang kan. Akhirnya ya udah kita masuk ke situ, dan untuk pertama kalinya masuk ke McDonald, wah gitu kan, mesen es krim sambil deg-degan tuh karena nggak tahu nih cara beli makanan di McD itu seperti apa. Akhirnya udah kebeli tuh es krim 2, meskipun agak bete karena ternyata harus ada harganya rada di atas sedikit karena bayar pajaknya juga kan. Tapi ya udahlah gitu. Nah terus kami tuh mikir, adik saya tuh tadinya kayaknya mikir bahwa kita akan makan di dalam McD-nya ya, sambil menikmati suasana, gini rasanya di McDonald itu gitu ya. Tapi karena saya minder, karena saya cuma beli es krim gitu, bukan beli makan. Ya udah saya bilang ke adik saya, Rik, kita makannya di luar aja ya gitu ya, karena malu gitu kan. Ya mungkin sebenarnya nggak apa-apa ya, toh mau beli cuma es krim juga tetap kita beli gitu, tapi rasanya tuh kayak sungkan gitu karena cuma beli es krim gitu ya. Akhirnya
saya dengan adik saya keluar, kami berdiri di depan McD, di samping McD-nya gitu, di samping pintunya, berdiri sambil makan es krim kayak gitu. Dan pas karena pegel berdiri terus, akhirnya kami jongkok di depan McDonald sambil makan es krim gitu. Jadi itu rasanya happy banget, rasanya bahagia banget makan es krim itu. Nah, ini es krim saya sampai meleleh ya, nggak dimakan-makan. Sudah tuh ceritanya. Itulah masa-masa sengsara dulu ya, salah satu dari sekian banyak cerita di masa sulit pada saat itu. Jadi kami dua anak yang baru saja orang tuanya berpisah itu luntang-lantung di Bandung ya untuk bisa mencicipi sedikit kemewahan pusat kota. Nah, ya setelah itu sekian lama berlalu, bertahun-tahun kemudian saya sudah bekerja, saya sudah mulai bisa punya pengalaman ke luar negeri, sampai suatu hari saya pergi ke Belanda. Saya waktu itu pergi ke Belanda, saya pergi ke Jerman untuk mengajar di Jerman, tapi setelah masa kuliah selesai, mengajarnya selesai, tapi belum jadwal pulang saya belum masih agak jauh. Saya akhirnya pergi jalan-jalan ke Eropa di sekitaran Jerman ya. Di sana kan jaraknya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Saya pergi ke Belanda lalu berjanjian dengan teman dekat saya di sana. Terus kami berjalan. Terus ada toko es krim tuh kayak tadi, toko gelato gitu kan. Saya lihat toko gelato, tapi saya nggak ngomong apapun, hanya refleks aja mata saya melihat ke arah toko es krim. Terus teman saya yang kebetulan dia ini tahu cerita tentang masa lalu saya dengan es krim itu, akhirnya dia bilang, "Kamu mau aku traktir es krim nggak?" Kata dia bilang gitu. Saya langsung ayo makan es krim gitu ya. Ternyata dia itu cuma traktir saya, tapi dianya nggak beli gitu, dia cuma pengen saya makan es krim. Akhirnya dengan bahagia saya makan es krim, dan ketika saya lagi makan es krim itu dia menatap saya dengan sambil berkaca-kaca matanya. Terus dia bilang, "Aku tuh inget kamu cerita tentang es krim waktu makan es krim berdua sama adik kamu gitu kan." Dan aku terharu. Dia bilang, anak yang dulu cuma bisa beli es krim McD di depan McD nongkrong berdua, tuh saat ini bisa makan es krim di negara lain gitu, negara ya di Belanda gitu ya, dengan hasil jerih payah dan usaha kamu selama ini. Dia bilang kayak gitu ya. Momen itu tuh momen yang sampai sekarang masih membuat saya sangat terharu, karena dipikir-pikir iya ya, kita tuh tidak pernah tahu hidup itu akan membawa kita kemana. Kita tidak pernah tahu bahwa sesulit-sulit apapun kehidupan kita di masa lalu, pada akhirnya Allah atau Tuhan itu akan memberi kita buah dari kesabaran kita gitu ya. Salah satunya bagi saya yang saya syukuri adalah kehidupan yang sedikit yang lebih baik daripada masa lalu saya. Meskipun saya tidak mau saya tidak mau terjebak dalam euforia, hidup saya sudah enak. Enggak kok, hidup saya biasa-biasa aja. Justru saya berpikir gimana caranya agar yang meningkat itu adalah keilmuan dan pengalaman saya, bukan. Jadi kualitas hidup itu menurut saya lebih baik ditentukan atau tolok ukurnya adalah pengetahuan dan pengalaman, serta bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap rezeki yang kita dapatkan, baik itu rezeki sehat, rezeki usia, rezeki ilmu, rezeki pengalaman, ya jelas-jelas rezeki materi gitu ya. Tapi jangan mengukur kesuksesan atau keberhasilan seseorang itu, menurut saya tidak mau mengukurnya dari harta atau uang yang sudah pernah saya dapatkan gitu. Lagi pula toh hasilnya tidak seberapa gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan orang lain, jauh banget. Seperti yang saya bilang ke teman-teman, nanti kalian bisa lihat di Bandung, tempat tinggal saya sangat sederhana. Tidak, karena saya pikir yang paling penting itu adalah ilmu, pengalaman. Selebihnya dan tentu saja dengan ilmu dan pengalaman itu kita berbagilah gitu ya. Karena saya percaya di setiap
setiap Tuhan ngasih kita rezeki itu sepaket dengan amanahnya ya. Rezeki sehat sepaket dengan amanah bahwa kita harus melakukan hal-hal baik dengan kesehatan kita itu. Rezeki ilmu dibarengi dengan amanah bahwa kita harus membagikan ilmu tersebut. Rezeki uang sepaket dengan amanah kita harus mensedekahkannya gitu kan. Jadi setiap kali ada nikmat dari Allah, dari Tuhan, itu pasti ada tanggung jawab di dalamnya, dan itu yang selalu berusaha saya cari gitu ya. Apa sih amanah dari rezeki yang saya dapatkan dengan datang ke negara ini? Apa sih amanah yang dari rezeki yang saya dapatkan dari misalnya bisa mengajar di kampus yang ada di luar negeri ini? Itu yang selalu saya ingin tahu gitu, ingin cari hikmahnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, dengan makan es krim di setiap negara itu seperti yang sekarang saya lakukan di Kanada ini tuh sebetulnya bukan sekadar untuk enjoy makan es krim ya, tapi lebih ke cara saya untuk mengingat bahwa hey, di masa lalu tuh kamu tuh sesulit itu loh hidupnya. Oleh karena itu kamu jangan berlebihan saat ini, karena belum tentu kedepannya hidupmu akan tetap sebaik ini. Bisa jadi kehidupan itu bisa jungkir balik ya kondisi itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk selalu bersyukur dengan setiap kondisi, begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Maaf ya, ini cukup personal ceritanya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap kesimpulan di dalam cerita saya ini, dan semoga teman-teman semua juga dalam titik seperti apapun kehidupan teman-teman saat ini selalu bisa menemukan sisi positifnya, hikmahnya, dan kebaikan-kebaikan yang pasti ada di dalamnya, insya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.